Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya dari sebuah penelitian atau jurnal yang berjudul Studi Kasus Penanganan Anak Autis Menggunakan Pendekatan Religi di Pesantren Al-Ahsaniyah, Kudus. Selanjutnya ada jenis kebutuhan khusus. Jenis kebutuhan khusus ini yang berada di penelitian ini adalah autisme, di mana anak autis ini merupakan seorang individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam berbicara, berinteraksi sosial, dan sering berperilaku aneh, seperti melakukan gerakan yang diulang-ulang gitu. Jadi untuk melayani atau untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah terapi, dan terapi ini dan salah satu tempat terapi yang berbasis religi adalah Pesantren Al-Ahsaniyah Kudus ini, di mana pondok pesantren Al-Ahsaniyah ini merupakan sebuah tempat terapi yang berbasis pesantren atau berbasis religi bagi anak-anak ataupun orang dewasa yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya autisme, cerebral palsy, gangguan motorik, Down syndrome, ADHD, maupun lain sebagainya. Anak autisme ini seringkali merancau dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Selain itu, menghindari atau menolak kontak mata, seringkali juga menyakiti diri sendiri, menangis dan tertawa tanpa sebab. Karena itulah, terkadang anak autisme ini tidak diterima di masyarakat. Karena anak autis ini seringkali atau memiliki kepribadian yang dipandang aneh oleh masyarakat, serta stigma negatif masyarakat kepada anak autis. Adapun gejala-gejala anak autis ini biasanya muncul ketika berusia 3 tahun. Gangguan autisme bisa dideteksi sejak dini ketika anak tersebut memiliki ciri-ciri seperti misalnya tidak tanggap terhadap orang lain, terus tetap dalam kebiasaan, yang mana artinya mengulang-ulang terus kegiatan yang dilakukan gitu. Terus seringkali menghindari kontak mata dengan orang lain, terus selain itu juga sikapnya tuh aneh, yaitu tadi sering menangis dan tertawa sendiri atau mungkin menyakiti diri sendiri. Selanjutnya, indikator atau gambaran perilaku oleh kondisi subjek berkebutuhan khusus, yaitu indikator gambaran perilaku anak autisme di pesantren Al-Ahsaniyah. Untuk indikator atau gambaran perilaku itu tergantung seberapa tingkat gangguan autis itu ya berbeda-beda, dari mulai yang sulit untuk berinteraksi, ada juga yang tidak sulit untuk berinteraksi, tetapi tidak suka diajak komunikasi. Berbeda-beda lah intinya, tingkatan gangguan autis setiap individu itu berbeda. Maka penanganannya pun nanti akan berbeda juga. Kondisi yang menjadi subjek penelitian ini adalah anak autis yang masih berusia 6-7 tahun, jadi masih tergolong anak-anak, dimana kondisi tersebut itu ada yang mungkin sadar atau peka dalam hal buang air kecil, namun ada juga yang tidak peka terhadap hal-hal seperti itu. Ada juga anak-anak atau individu yang buang air besar pun sembarangan, terus sulit untuk diajak berkontak mata maupun berkomunikasi secara face to face, jadi secara langsung. Karena itu indikator atau subjeknya ini tingkahnya emang berbeda-beda. Selanjutnya ada teknik bimbingan dan konseling atau proses penanganan anak autisme. Apa saja sih teknik dan bimbingan konseling yang digunakan dalam penelitian ini? Sebenarnya macam-macam sih teknik atau terapi bimbingan dan konseling itu. Tidak hanya menggunakan satu metode pendekatan, ada beberapa pendekatan lain. Namun hal tersebut tidak difokuskan, maksudnya tidak terus-menerus menggunakan metode tersebut. Yang
fokusnya di sini adalah menggunakan teknik bimbingan dan konseling atau penanganan yang digunakan merupakan menggunakan metode ABA atau Applied Behavioral Analysis dan metode religiositas. Selain metode ini ada juga bimbingan atau terapi wicara atau terapi dan lain sebagainya lah, intinya banyak, bukan hanya ini. Tetapi yang digunakan di sini yang diaplikasikan adalah teknik dan bimbingan ini. Metode ABA ini adalah ilmu yang tentang perilaku manusia, saat ini dikenal sebagai terapi perilaku. Di mana metode ABA ini sudah dikenal sebagai metode yang paling efektif atau memiliki tingkat keefektifan yang tinggi, dari mulai anak-anak, orang dewasa yang sakit mental, gangguan perkembangan, serta gangguan belajar. Nah, selain metode dan teknik pendekatan metode ABA tadi, ada juga penerapan metode religiositas, yaitu biasanya dengan sistem pendidikan yang berbasis pesantren, kurikulum pesantren, yaitu biasanya dengan stimulasi audio tartil Quran, sholat berjamaah, melakukan sholat sunnah, terus kegiatan ekstrakurikulernya itu seperti doa-doa dan hal-hal lain yang mengajarkan untuk bisa dekat dengan Allah gitu. Untuk teknik penerapan metode ABA itu ada discriminating. Discriminating itu merupakan kemampuan untuk mengenal atau mempelajari seperti huruf, warna, bentuk, dan tempat, ataupun mengenali orang itu, ataupun mengenali orang gitu. Selanjutnya ada matching, di mana matching itu seperti kegiatan mencocokkan seperti mencocokkan belajar ketelitian, atau mencocokkan ini misalkan warna hijau dengan warna hijau dijadikan satu, terus mencocokkan intinya. Terus ada juga fading, yaitu pemberian bantuan secara bertahap, tidak langsung brek gitu, tapi bertahap, berangsur-angsur. Dan selanjutnya ada shaping atau belajar kata-kata verbal, menggunakan kata-kata verbal atau pengajaran dengan kata-kata verbal. Yang terakhir ada chaining. Chaining itu perilaku yang mulanya kompleks, rumit, atau random diubah menjadi perilaku yang lebih sederhana. Dan yang terakhir adalah hasil atau pelaksanaan hasil dari pelaksanaan ini atau hasil dari penggunaan metode ABA. Pada dasarnya dalam melakukan pendekatan metode ABA ini merupakan memerlukan waktu yang sangat lama dan tidak singkat. Kesabaran merupakan kunci utama dalam melakukan terapi ini. Dengan berubahnya sikap dan penyandang autis ini menjadi lebih baik, maka anak akan dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Lalu efektif gak sih, dan apa sih hasilnya? Macam-macam terapi autis yang sudah dilakukan, namun metode ABA ini memberikan perubahan yang signifikan dan perubahan yang baik kepada perubahan yang baik untuk anak-anak autis ini. Selain perubahan yang baik, contoh dari perubahan yang baik itu adalah anak bisa meningkatkan perilaku mereka tersebut. Hasilnya juga selain itu, anak juga sudah mulai bisa ketika diajak berkomunikasi maupun berinteraksi. Anak sudah mulai menerima dan sudah mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Terus anak juga bisa menerima keterampilan baru. Dan kesimpulannya adalah metode ABA ini sangat efektif untuk terapi kepada anak-anak atau penderita autisme. Kesimpulannya, pelaksanaan terapi yang dilakukan pesantren Al-Ahsaniyah ini mempunyai tujuan untuk membantu anak-anak serta orang dewasa dengan gangguan autis dan gangguan perkembangan lainnya agar menjadi orang yang hidup mandiri tanpa menggantungkan orang lain dalam hidupnya nanti. Selain itu, terapi
pesantren Al-Ahsaniyah ini juga memiliki tujuan yang membekali para santrinya tentang pengetahuan religi, mengaji, pengetahuan agama, dan lain sebagainya. Dari penanganan terapi terhadap anak yang mengalami gangguan autis di pesantren Al-Ahsaniyah ini dapat disimpulkan memiliki keberhasilan atau keefektifan. Selanjutnya, dengan kesabaran, setiap anak yang mendapat penanganan bimbingan lambat laun akan mencapai hasil yang baik. Metode ABA ini merupakan metode yang efektif untuk membantu terapi anak-anak penyandang autisme. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.